Majalah Bobo, edisi 29 Agustus 1987, bersama Priti. Apa kabar, Bo? Coba tanya ke papa, mama, kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Sengketa harta warisan. Ada satu keluarga besar yang ribut masalah harta warisan. Ada yang curang menelan surat warisan itu. Tapi si kepala suku cerdik. Mereka diminta mengangkat peti bersama-sama. Ternyata di dalamnya ada tabib desa yang mengisahkan apa saja yang dia dengar selama di perjalanan. Cerdik juga ya. Bobo Siana. Bobo memberikan nasihatnya. Sesudah bersungut-sungut. Ini ngajarkan kita jangan terlalu cepat negative thinking, berpikir negatif. Ini lanjutannya. Harta terpendam di Puri Naitolmor. Ledakan bom di Puri. Ini adalah cerita bersambung. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih, Bona, Rongrong. Mereka suka menolong. Bona bantu ngangkat tas belanja satu ibu. Ternyata salah bawa. Bona jadi dikira pencuri. Tapi untuk gitu, untung semua ngerti. Jadi Bona bawakan semua tas belanjaan. Berlibur dengan sanggar kreativitas. Nah ini seru ya, sanggar kreativitas Bobo. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Oh begini pembuatan boneka Dufan. Nih di Dufan, di Taman Impian Jaya Ancol. Lihat bonekanya dibuat. Unik juga ya. Dikasih alat penggerak, dikasih baju, di make up. Jadi bisa bergerak sesuai perintah operatornya. Canggih. Celoteh burung kakak tua. Ini ngajarkan ke kita untuk tidak mudah percaya. Terlebih kepada burung yang hanya bicara sembarangan saja. I see the pussycat. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya. Dan kawan-kawan lain menjawabnya. Juwita dan Sisirik. Juwita selalu baik nyihir kepada anak ini dapat mobil lebih bagus daripada bikinan dia. Tapi Sisirik selalu jahat. Nah, lihat akibatnya. Makanya jangan jadi sirik. Kebun rahasia, bagian kelima. Ini cerita bersambung. Jadi kalau pengen tahu lengkap kisahnya, subscribe ya. Di channel ini ada Bobo, kumpulan edisi-edisi sebelumnya. Ini Leka dan kawan baiknya Kira. Tuh terbukti. Leka sudah tidak terdaftar lagi di situ. Dia diusir. Ayahnya diusir ke seksi C. Dia sedih dengan kebun rahasianya. Dia harus meninggalkannya. Nih, mereka harus ke seksi C yang udaranya sudah sangat tercemar.
Rumah yang sangat tidak manusiawi, sudah bocor di mana-mana, ya. Ternyata bunga-bunga tanaman Leica masih hidup. Nih, dinas sosial. Seksi C. Leica tidak diizinkan seminggu sekali untuk berkunjung ke kebun rahasianya maksudnya. Kelasnya seperti ini. Mereka mengejek. Termasuk mengejek adiknya. Dia tidak tahan, lalu membawa adiknya dari situ. Mamanya kaget. Ada 2 petugas. Bukan polisi. Justru dari pelindung anak. Mau nolong dia. Mereka dipisahkan. Ternyata dibawa kembali ke sekolah yang sebelumnya. Asal dia belajar dengan baik. Ternyata Kira membantunya. Syukurlah rumah Kira di dekat daerah terlarang. Dan ini orang tua Kira. Bersambung. Seru kan ceritanya? Pangeran Senseng yang berbudi. Permaisuri wafat. Jadi sang baginda menikah lagi dengan Madam Li yang sangat cantik tapi iri hati. Singkat cerita, Pangeran Senseng difitnah sehingga mau dihukum mati. Untunglah juru masak mengakui kesalahan. Dia diperintah oleh Madam Li. Tuh, makanya jangan memfitnah orang ya, balik lagi tuh. Ketika papa sangat marah. Ini ngajarkan kita untuk bersikap lebih hati-hati kepada adik kecil. Nina, gadis ini terjatuh di dekat adiknya. Tuh, bahaya kan? Lebih hati-hati. Ingat, safety first. Keamanan adalah segalanya. Keamanan adalah yang pertama. Sayembara Bobo. Kita diminta ngisi TTS. Coret-coret. Ada puisi dan ada gambar. Kiriman kawan-kawan. Ayo, berani nggak nih nulis puisi, menggambar? Harus berani dong. Untuk latihan di rumah, ada kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Supaya tetap rajin belajar. Hehehe. Cerita dari negeri dongeng. Sang petugas diminta memandikan kuda sembrani. Nih, kuda yang ada sayap. Oki, lihat. Dia dibalikkan mendekat, tapi jangan nakal. Oki ini dasar iseng. Dia memegang sampai ekornya. Dia narik-narik ekor. Si kuda mulai meringkik. Tapi dasar Oki. Akhirnya ditendang lah dia. Wah, ini adegan berbahaya ya. Makanya kalau dikasih nasihat, kita harus patuhi kawan-kawan. Kalau enggak, terkena sendiri akibatnya. Gudang Papa. Ini adalah perpustakaan milik Papa. Ada buku ajaib di situ. Nah, cerita ini ngajarkan kita untuk suka membaca. Dari buku, kita bisa tahu banyak hal di dunia ini. Sekolah di Jepang. Nih, lihat. Sekolah di Jepang seru. Seperti rumah sendiri. Ketika waktu makan siang tiba, kelas berubah jadi kantin. Kesehatan mereka diperhatikan. Wah, dan hal-hal seru lainnya. Dan mereka juga belajar merangkap tukang sapu. Bobo, ulang tahun. Bobo diminta berpakaian rapi karena ada ulang tahun dari kawannya.
Ternyata acaranya di kolam. Syukurlah. Nah, lucu dan seru kan cerita-ceritanya kawan-kawan? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.